Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan juga Ibu dosen serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nore Sintiana Putri Hidayat dengan NIM 2550191072. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai prinsip dasar titrimetri atau volumetri. Materi ini penting karena titrimetri merupakan salah satu metode analisis kuantitatif yang paling sering digunakan dalam laboratorium, khususnya di bidang farmasi, kimia, maupun industri, untuk menentukan kadar suatu zat secara akurat. Sebelum membahas titrimetri, kita harus memahami terlebih dahulu bahwa metode analisis kimia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Analisis kualitatif bertujuan mengetahui apa jenis zat yang terdapat dalam suatu sampel. Jadi, fokusnya adalah identifikasi. Sedangkan analisis kuantitatif bertujuan menentukan berapa jumlah atau kadar zat tersebut. Salah satu metode analisis kuantitatif klasik adalah titrimetri atau disebut juga volumetri. Metode ini masih banyak digunakan karena mampu memberikan hasil yang cukup akurat, sederhana, serta menghasilkan nilai absolut dalam satuan internasional. Selain itu, metode klasik seperti titrimetri umumnya digunakan untuk penentuan kadar yang cukup besar, yaitu sekitar 1-10%. Sedangkan kadar yang sangat kecil biasanya dianalisis menggunakan metode instrumen. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan titrimetri? Titrimetri adalah metode analisis kuantitatif yang didasarkan pada pengukuran volume larutan standar, yaitu larutan yang konsentrasinya sudah diketahui secara tepat. Larutan standar ini disebut titran. Titran kemudian ditambahkan sedikit demi sedikit ke dalam larutan sampel atau analit, sampai keduanya bereaksi secara setara sesuai dengan persamaan reaksi kimia. Karena reaksi berlangsung berdasarkan stoikiometri, maka volume titran yang digunakan dapat dipakai untuk menghitung kadar analit. Itulah mengapa metode ini disebut volumetri, karena yang diukur adalah volumenya. Pada proses titrasi terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama adalah titran. Titran merupakan larutan standar yang konsentrasinya telah diketahui dengan tepat dan biasanya ditempatkan di dalam buret. Komponen kedua adalah analit. Analit merupakan larutan sampel yang kadar atau konsentrasinya belum diketahui. Analit biasanya ditempatkan di dalam Erlenmeyer. Komponen ketiga adalah indikator. Indikator berfungsi memberikan tanda ketika reaksi telah mencapai titik akhir. Biasanya berupa perubahan warna. Ketiga komponen ini saling berkaitan sehingga harus digunakan dengan benar agar hasil titrasi menjadi akurat. Selanjutnya, kita akan membahas dua istilah yang sering muncul dalam titrasi, yaitu titik ekuivalen dan juga titik akhir. Titik ekuivalen atau yang biasa disebut TE merupakan keadaan ketika jumlah titran yang ditambahkan telah bereaksi tepat secara stoikiometri dengan analitnya. Artinya, seluruh analit telah habis bereaksi. Sedangkan titik akhir atau yang sering disebut dengan TA
adalah saat indikator menunjukkan perubahan warna sehingga titrasi dihentikan. Perlu diketahui bahwa titik akhir tidak selalu sama dengan titik ekuivalen. Namun, dalam titrasi yang baik, keduanya harus berdekatan sehingga kesalahan analisis menjadi sekecil mungkin. Semakin dekat titik akhir dengan titik ekuivalen, maka semakin baik hasil titrasi yang diperoleh. Pada titrimetri terdapat rumus dasar yaitu V titran dikali N titran sama dengan V analit dikali N analit. Keterangannya adalah V menyatakan volume, sedangkan N menyatakan normalitas. Mengapa menggunakan normalitas? Karena pada saat reaksi berlangsung sempurna, yang dibandingkan adalah mol ekuivalen, bukan mol biasa. Selain menggunakan indikator warna, penentuan titik akhir juga dapat dilakukan menggunakan perubahan potensial elektroda maupun perubahan konduktivitas larutan. Namun, dalam praktikum dasar biasanya masih menggunakan indikator warna karena sifatnya lebih sederhana. Berdasarkan jenis reaksinya, titrimetri dibagi menjadi 4 metode utama. Yang pertama adalah asidimetri dan alkalimetri. Metode ini menggunakan reaksi netralisasi antara asam dan juga basa. Contohnya adalah penentuan kadar HCl yang menggunakan NaOH. Metode kedua adalah argentometri. Argentometri merupakan titrasi pengendapan yang memanfaatkan ion perak atau Ag+ sebagai pereaksi. Metode ini sering digunakan untuk menentukan kadar ion klorida. Kemudian metode ketiga adalah kompleksometri. Kompleksometri menggunakan pembentukan senyawa kompleks antara ion logam dengan ligan. Misalnya menggunakan ETDA. Metode ini juga banyak digunakan untuk menentukan kadar ion kalsium dan juga magnesium. Dan yang terakhir adalah oksidimetri. Oksidimetri menggunakan reaksi oksidasi dan reduksi. Beberapa reaksi yang umum digunakan antara lain yaitu kalium permanganat atau KMnO4, kalium dikromat atau K2Cl2O7, dan juga iodin. Agar titrasi dapat dilakukan dengan baik, diperlukan beberapa peralatan. Yang pertama adalah buret. Buret yaitu alat untuk meneteskan titran dengan ketelitian tinggi. Selanjutnya terdapat statif dan juga klem yang berfungsi menyangga buret agar tetap tegak. Kemudian ada Erlenmeyer, yaitu tempat analit selama proses titrasi berlangsung. Selain itu, terdapat pipet volumetrik yang digunakan untuk mengambil volume larutan secara tepat. Kemudian ada labu ukur yang digunakan untuk membuat larutan dengan volume tertentu. Selanjutnya ada pipet tetes, digunakan untuk menambahkan indikator. Ada juga gelas arloji yang digunakan sebagai tempat menimbang zat padat. Dan terakhir ada filler atau bola hisap yang digunakan untuk membantu penggunaan pipet agar lebih aman dan menghindari penghisapan menggunakan mulut. Selain itu, titrimetri memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya adalah metode titrimetri ini sederhana, murah, memiliki ketelitian yang tinggi,
serta mudah dilakukan jika prosedur dilakukan dengan benar. Namun, metode ini juga memiliki beberapa keterbatasan. Misalnya, harus menggunakan reaksi yang jelas stoikiometrinya, membutuhkan indikator yang sesuai, serta ketelitian operator sangat memengaruhi hasil analisis, terutama saat membaca buret dan menentukan titik akhir. Dalam bidang farmasi, titrimetri memiliki banyak aplikasi. Biasanya, metode ini digunakan untuk menentukan kadar bahan aktif obat, menguji kualitas bahan baku, melakukan kontrol mutu produk farmasi, serta memastikan bahwa sediaan obat memenuhi standar yang telah ditetapkan. Selain di bidang farmasi, titrimetri juga digunakan pada analisis air, industri makanan, industri kimia, hingga penelitian laboratorium. Karena itu, penguasaan teknik titrimetri menjadi salah satu kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh mahasiswa farmasi. Sebagai penutup, dapat saya simpulkan bahwa titrimetri merupakan metode analisis kuantitatif yang menentukan kadar suatu zat berdasarkan volume larutan standar yang bereaksi secara stoikiometri dengan analit. Keakuratan titrimetri dipengaruhi oleh pemilihan indikator, ketelitian dalam membaca volume buret, serta kemampuan menentukan titik akhir yang mendekati titik ekuivalen. Walaupun saat ini telah banyak metode instrumen modern, titrimetri tetap menjadi metode yang penting karena sederhana, ekonomis, dan memiliki tingkat ketelitian yang baik untuk berbagai analisis. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai prinsip dasar titrimetri. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan maupun kesalahan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Bapak dan juga Ibu dosen serta teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.